Normal banget. Bolehlah kalau kamu tuh ngerasa kayak tersaingi atau ngerasa kayak nggak dapat kesempatan tampil karena tiba-tiba Fuji menjadi sosok yang tenar dalam sekejap mata. Itu udah rezekinya Fuji. Dia tiba-tiba menjadi orang ternama, Fuji dan Fadli, ya itu udah rezekinya. Nggak boleh ngiri sama rezeki orang. Itu kan udah Allah yang ngatur. Lah kamunya sendiri terus karena kesel karena gondok, kayak anak kecil langsung majang foto orangnya nulis pembantu. Itu apa nggak sarap? Undang-undang ITE 6 tahun penjara loh. Gila lu. Belum unsur-unsur yang perbuatan tidak menyenangkannya. Kalau mau dilaporkan beberapa pasal sekaligus, pasal berlapis, biasanya gitu. Orang kalau mau ngelaporin itu nggak satu pasal doang. Perbuatan tidak menyenangkan, lalu pencemaran nama baik, lalu kena ITE yaitu menyebarkan secara masif informasi yang membuat seseorang menjadi dipermalukan di muka umum sehingga merugikan secara mental, psikis. Itu gede banget itu hukumannya. Gila lu. Jangan bodoh lah. Dan ternyata kan iya. Bukan cari panggung, cari bui. Udah gitu apa lagi? Baru bui, tiba-tiba ada yang nusuk Ya itu ngeri kan kalau kayak gitu kan. Kita tuh padahal Fuji nggak ngapa-ngapain, diem aja selama ini. Begitu sabarnya anak itu, begitu sabarnya. Emang hebat. Secara mental, Fuji lebih dewasa, jauh. Dia diserang sampai di foto yang ini, ditulis, diketawain, di-up lagi fotonya yang close up tuh cewek. Wah, muka siapa nih dibandingin lagi sama yang satunya lagi tuh ceweknya yang mantannya si T, ya kan? Karena Fuji deket, dipanas-panasin lagi. Gue bilang gila ya. Sementara Fujinya kalem, diam, sopan. Aduh, udah. Betul, mentalnya mental bintang, mantep. Kasihan loh Fuji. IR itu ada yang biasa dia koar-koar. Lihat aja biasa koar-koar. Fuji, diam itu emas, betul. Kalau minta maaf ya, soal minta maaf itu ya soal maaf ya kan. Ya siapa sih nggak mau maafin, tapi kan hukum jalan terus. Pastilah. Iya, udah mana berantemnya sama orang yang lebih muda jauh ya. Sementara kan dia sendiri udah bercucu, gitu loh. Seumuran mungkin Mamski lebih tua dari dia, tapi dia sendiri udah punya anak gadis yang udah mempunyai anak. Aku juga kaget, oh ternyata udah bercucu. Berarti kan juga udah oma-oma ya. Masa udah oma-oma tapi kelakuannya masih kayak anak yang mungkin malah SD. Kalau kayak gitu yang kayak berantem terus kata-kataan, foto-foto yang apa namanya fisik ya, jadi kayak body shaming. Aduh, come on, kita tuh udah tua. Dan si ibu ini ya, si Tiara, nggak boleh sebut nama, ayo. Aku cuma mau kasih tahu, kita tuh udah sama-sama dewasa. Dan kita harus tahu banget kelakuan kita ini tuh dilihat banyak orang gitu loh. Dan mempermalukan orang, membuli, body shaming, memfoto dengan jelas wajahnya, mukanya, terus dengan kata-kata yang membuli, itu kamu udah masuk ITE. Semangat! Ya, udah kena itu. Jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Gak kebayang anaknya malu gak sih emaknya berkuar? Nah itulah. Ya, teman-teman semuanya juga harus hati-hati dalam bersosial media. Menyebutkan nama lengkap, tanpa inisial. Terus juga membuat video yang maksudnya pengen lucu-lucu gitu kan, tapi di situ nyebutin dan menjadi suatu penghinaan, terutama penghinaan. Kalau masih kayak nah ini batasannya kalian mesti tahu ya, batasannya kalian mesti tahu. Banyak yang parodi lucu yang kira-kira nggak berefek menjadi mencoreng nama baik, itu masih nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang sudah berefek fitnah, mencoreng nama baiknya sehingga dia dipermalukan dan menjadikan pembusukan karakter, itu istilah yang dari tadi Mamski cari di otak nih. Apa? Pembusukan karakter itu sama sekali tidak boleh. Pernah ingat contohnya kasus ikan asin? Ingat nggak? Pengadilannya tanggal 29. Kalau tadi kan pengadilan tertutup. Nah, bilang Fuji burik, ya Allah. Astagfirullah. Itu udah di screenshot semua kan? Nggak boleh loh kayak gitu. Membantu dipasang fotonya di bangku. Itu gila. Itu udah ketangkep udah pasti. Pasti dia masuk. Udah pasti masuk tuh. Pasti unsur ITE-nya dapat semua. Hah? YouTube-nya Fuji aja sampai di komen. Ya Allah.
Ya ampun, udah punya cucu loh, masa nggak malu sama cucunya? Tapi kayaknya satu video emak-emak itu ada suara anaknya deh. Astaga. Siapa MZ? Oh, MZ yang lain lagi ya? MZ lain lagi. Kalau MZ nggak tahu Mamski. Masalahnya apa? Kalau itu aku nggak ngikutin masalahnya MZ. Itu Kak Ica dilaporin sama jadi banyak kebiasaan. Oh, Kak Ica dilaporin sama siapa? Tuh, tahu MZ. Oh, sama MZ. Oh, katanya Mbak TM lebih terkenal pada Fuji. Gini loh ya, kita tuh sebagai sesama seniman, gak usah merasa paling terkenal, lebih terkenal. Karena fokusnya nggak berkarya. bukan itu, bener yang. Bukan itu gitu loh. Terus, iya, orang yang udah merasa saya lebih terkenal, patokannya tuh apa sih? Patokannya tuh apa sih? Kamu mungkin kita tahu ya beberapa tahun yang lalu ada artis yang terkenal banget, luar biasa terkenalnya. Tiba-tiba kena kasus harus masuk hotel Prodeo 5 tahun lebih. Keluar anyep, hilang semuanya. Iya kan? Terus juga kayak dia ngerasa dia terkenal, tapi ya mohon maaf, karya-karyanya melejit nggak? Aduh, iya kan? Kecuali kayak Raisa, lagunya melejit. Terus misalnya Dewi Persik, ada yang lagunya juga melejit tuh, yang kayak Zumba-Zumba itu tuh. Terus atau penyanyi-penyanyi lain yang memang mencetak penjualan yang signifikan gitu loh. Atau di YouTube-nya jutaan orang yang denger, itu memang sukses. Tapi kalau biasa-biasa aja, nggak perlu lah. Kita tuh nggak perlu kok bilang, oh saya ini terkenal. Bukan kita yang menilai, tapi netizen. Tuh. Udah jadi nenek-nenek kok. Kalau nggak ribut sama Fuji malah aku nggak tahu. Iya makanya, aku juga nggak tahu dia siapa. Beneran asli. Nggak, iya emang nggak diterima. Alhamdulillah ya Allah. Aku juga nggak tahu dia siapa. Beneran nggak tahu. Sama sekali. Nggak pernah ketemu juga. Nggak pernah dengar kabarnya juga. Nggak ngerti dia siapa. Teko Mejekom. Nenek pewat ya Allah. Nggak, ternyata udah oma-oma. Aku juga kaget. Oh udah oma-oma. Udah punya cucu. Pokoknya tanggal 29 kita lihat ya pengadilannya ya. Tanggal 29 semoga hasilnya bisa menang, ya kan? Terus keluarganya Bibi. Terus juga Mamsi berharap adanya kedamaian, adanya keikhlasan dari ya kedua keluarga lah gitu, untuk demi Gala bisa berdamai. Ya kan lebih enak gitu dong. Jadi nggak gontok-gontokan lagi. Bener nggak? Apalagi kan siapa? Pak D itu kan memang bapaknya almarhumah kan, ya which is ya kakeknya Gala gitu loh. Tuh. Kalau yang ibu tirinya bodoh amat. Bodoh amat banget. Apalagi sahabatnya dia tuh. Para tim abal-abalnya dia tuh. Itu mah bodoh amat. Nah, kalau yang tantenya Gala ya, adiknya almarhumah juga kan kasihan. Kalau misalnya berdamai kan bisa ketemu Gala, bisa main. Namanya juga tantenya gitu loh. Iya. Rambutku. Iya nih, aku dicoklatin. Kalau jatuh, apa? Mamahku aja tanya totem nggak? Dia jawabnya nggak tahu. Emang dia belum melejit nih kayaknya. Lagunya kan nggak ada. Bakal damai? Ya harusnya sih damai. Harusnya damai. Kalau nggak panjang urusannya nanti. Iya, semoga berdamai dua keluarga. Itu terbaik sih. Jadi Gala juga kan ada tantenya juga dari pihak Vanessa ya, gitu. Kalau damai kan enak. Karena kalau Mamski sih disuruh benci sama Mayang Macika nggak bisa. Soalnya buat Mamski malah ngelihatnya kayak kasihan ya, masih muda banget gitu loh. Masih di bawahnya Fuji juga umurnya gitu, masih anak-anak lah. Nggak harus dilibatkan terlalu dalam persoalan orang tua gitu.
Mereka juga masih harus sekolah, punya cita-cita, anaknya juga polos, masih polos. Bikin masalah mulu. Iya, capek drama, beneran. Enakan tuh damai. Kasihan tahu Mayang. Aku juga nggak bisa benci atau marah gitu, apalagi mau ngebully. Enggak. Mana ada Mamski ngebuliin. Biarpun waktu yang kemarin tuh viral banget yang dia yang gitu. Nggak bisa Mamski ngebully begitu. Bener nggak? Gimana nggak tega loh gitu loh. Karena juga bukan salahnya dia. Mungkin gini ya, Mamski sih positive thinking aja. Mungkin mereka nggak paham hukum Islam, nggak paham hukum ahli waris, ya. Makanya itulah gunanya kita harus belajar ilmu apapun, dan kita bisa mencari tahu, tanya sama orang yang lebih tahu, bisa lihat ke Google kalau emang nggak bisa nggak kuliah gitu ya, atau nggak tahu buku apa nih yang harus gue buka, ya udah buka aja Google gitu kan, atau tanya sama orang yang lebih punya pengalaman, punya ilmunya. Hukum ahli waris itu jatuhnya ke anak, ya, gitu. Jatuhnya ke anak. Kalau meninggal berbarengan suami istri dalam keadaan masih bersama, tidak bercerai, tidak bisa dipisahkan hartanya. Gitu. Mam, aku mimpi Kak Vanessa, Masya Allah cantik banget. Dia bangun langsung nyari galau, ya Allah kasihan. Kasihannya. Dia emang cantik loh. Bayangin Bu Yaya sampai bahas hak ahli waris loh. Itu dia, makanya kita tuh jangan nafsu karena ngerasa, oh ini kakak gue. Loh, kakaknya kan udah istri orang. Kalau udah istri orang, udah punya anak pula, terus mereka berdua suami istri meninggal barengan, ya jatuhnya ke anak. Kita nih yang orang luar jatuhnya. Udah nggak bisa lagi gitu loh. Orang tua mungkin masih bisa ada bagiannya ya, tapi itu pun sangat sedikit pembagiannya kalau di hukum Islam. Tetap jatuhnya harus semuanya ke anak. Gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.